Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik kehidupan kekal. Sesi ke-8, sesi terakhir mengenai pemberkatan apa namanya? Yang sesi kemarin? Peringatan arwah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Edi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh mengantarkan kami untuk menyiapkan diri untuk menggali apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau ajarkan tentang kehidupan kekal. Semoga apa yang kami terima hari ini dapat dalam pengetahuan kami dan dapat mempertinggi keimanan kami akan kasih-Mu dan yakin memperkuat keyakinan kami kepada Tuhan. Itulah pastor yang akan memberikan materi sehingga kami dapat lebih mengerti dan lebih menghayati hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan selamanya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Di pertemuan terakhir untuk membahas bacaan pemberkatan jenazah dan ibadat arwah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dua perikop yang menurut saya sulit untuk dipahami, tapi sering dibacakan. Sulit dimengerti, tapi ini sering dibacakan. Efeknya apa? Ya, yang membaca belum tentu ngerti apa yang dibaca. Nah, sekarang ini yang pertama, ini yang saya maksudkan dengan perikop yang ya lumayan sulit untuk dimengerti. Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius 11 25 sampai dengan 30. Ya, jadi silakan disiapkan teksnya. Saya yakin untuk beberapa ayat Bapak Ibu akan hafal dengan ini apa yang tertulis ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Sudah jelas kan, ada beberapa kalimat yang Bapak Ibu hafal kan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kan pada hafal.
Kemudian lihat ayat 29. Yang pasti diingat, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, gitu kan. Kemudian coba kalau dilihat di ayat 25. Coba lihat ayat 25. Sudah ketemu teksnya kan, Bu? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Semuanya itu apa? Jadi apa yang disembunyikan oleh Bapa dari orang bijak dan pandai? Terus jawabnya apa? Apa yang disembunyikan Bapa dari orang pandai? Nah, kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, orang nyari jawabannya keluar dari teks kan? Nyari-nyari yang disembunyikan itu apa? Kemudian, kalau membaca ayat 28, ini kalimat ini seringkali dibaca lepas dari konteks, diambil begitu saja. Padahal Yesus berbicara itu kan satu rangkai ini dari ayat 25 sampai 30. Dan kemudian lihat ayat 25. Pada waktu itu, kapan? Nyari waktunya kapan? Pada waktu itu. Pada waktu mana? Mau nggak mau, kalau mau memahami, harus lihat perikop sebelumnya. Kalau nggak akan ngerti semuanya itu. Semuanya itu apa? Nggak bisa kelihatan langsung di perikop ini. Terus nanti bagaimana kaitannya dengan peringatan arwah? Nah, lebih bingung lagi kan. Nah, itu orang lain mungkin tidak menganggap ini sulit ya. Nah, kalau cuma dibaca saja kan nggak merasa apa-apa, nggak akan merasa kesulitan kan. Tapi kalau dipertimbangkan lebih lanjut, ini maksudnya apa? Apa kaitannya dengan peringatan arwah? Nah, kita akan lihat lebih dulu perikop yang ini ya. Sekarang begini caranya. Lihat bagian sebelumnya. Di bab 11 ayat 2, itu kan ada kisah tentang Yohanes dari dalam penjara mendengar semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yohanes kirim utusan untuk nanya, engkau itu yang harus kami tunggu, yang kami nantikan, atau kami harus nunggu orang lain? Nah, kemudian di bab 11 ayat 20, ini sudah ada tema lain yang dibicarakan ya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Ini sudah nggak ada hubungan lagi dengan kunjungan murid-murid Yohanes menemui Yesus. Nah, ayat 25, pada waktu itu. Nah, itu berkaitan dengan perikop sebelumnya dari ayat 20 tadi. Nah, kita coba lihat kecaman Tuhan Yesus ya. Dari ayat 20 lagi. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kapung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini.
Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya itunya sudah kejawab atau belum? Semuanya itu apa itu tadi? Yang disembunyikan Bapa dari orang-orang pandai dan bijaksana, sudah kelihatan atau belum? Nah sekarang begini lagi ya. Bapak Ibu tolong perhatikan kota-kota ini. Korazim, Betsaida, Kapernaum. Ya, ini kota-kota yang ada di Galilea. Dan Bapak Ibu ingat, Yesus itu selama masa karyanya meluangkan bagian besar waktunya di Galilea. Nah, kemudian lihat Tirus dan Sidon, kemudian Sodom. Ini tanah atau negeri lain. Tirus dan Sidon itu adanya di bagian utara, tapi di pantai danau, ya, pantai Laut Tengah. Itu kerajaan lain, itu wilayah lain, bukan wilayah Israel. Kemudian Sodom, ingat saja kisah tentang Lot, tentang Abraham, kota yang sudah dimusnahkan oleh Allah karena dosa dan kejahatan mereka. Nah, kemudian sekarang begini, Yesus itu bekerja banyak di Galilea. Kota Khorazim, Betsaida, kemudian Kapernaum, itu adalah kota-kota yang seringkali dikunjungi Tuhan Yesus. Dan di kota-kota itu, Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Jadi banyak mukjizat dilakukan oleh Yesus di kota-kota itu. Tapi silakan amati, silakan perhatikan bagaimana sikap orang-orang Yahudi di kota itu terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat mukjizat, tapi banyak di antara mereka yang menolak untuk percaya kepada Yesus kan. Lalu Yesus mengatakan, coba lihat ayat 21. Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan mengenakan kain kapung dan abu. Kalau mukjizat yang aku lakukan di tengah kamu, mengusir roh jahat, membangkitkan orang, menyembuhkan orang sakit, menggandakan roti, membuat air jadi anggur, membangkitkan orang mati. Kalau itu aku lakukan di Tirus dan Sidon, sudah lama orang-orang itu, orang-orang asing, orang bukan Yahudi, sudah lama mereka tobat. Kemudian, lihat ke ayat 23. Kapernaum. Jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Ingat kota Sodom dan Gomora ya, yang dihancurkan, dimusnahkan karena dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus mengatakan, kalau orang-orang Sodom itu melihat mukjizat yang aku lakukan di tengah kamu, mereka pasti akan bertobat, kota mereka pasti tidak akan dimusnahkan. Itu maksud kalimat ini. Tapi ya, orang-orang Yahudi yang dekat dengan Tuhan Yesus, melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan, banyak yang menolak untuk percaya. Dan karena menolak untuk percaya, ya mereka tetap saja hidup menurut apa yang mereka mau. Nah, kemudian coba lihat ayat 22. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada
tanggunganmu. Ayat 24. Pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi kita ngomongin penghakiman. Dan ini bicara kepada ya orang-orang Yahudi di zamannya ya. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan dia yang akan bertanggung jawab dalam penghakiman kan. Nanti akan disebut di ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yesus, anak manusia, itu yang akan memegang tanggung jawab atau peran sebagai hakim pada hari penghakiman kan. Itu hal yang biasa kita tahu. Nah, sekarang lihat. Yang menjadi hakim pada hari penghakiman, yang akan menentukan orang masuk ke dalam kehidupan kekal atau tidak, itu kan Yesus. Hakimnya itu datang di Khorazim, datang di Betsaida, datang di Kapernaum, membuat mukjizat, tapi mereka menolak untuk percaya. Keterlaluan apa enggak kalau begitu? Kalau orang-orang asing melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, semua akan percaya gitu ya. Ini yang melihat mukjizat yang dirindukan oleh orang lain, malah nggak percaya. Dan mereka nggak tahu kalau yang buat mukjizat itu adalah hakim yang menentukan apakah orang berkenan atau layak untuk hidup kekal atau tidak. Nah, sekarang ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Amati perbandingannya ya. Orang bijak dan pandai di satu sisi, bukan di sisi lain ada berdasarkan deret duduk tempat duduk. Tunggu. Iya. Bapak Ibu kalau mendengar yang seperti ini, orang bijak dan pandai, Bapak Ibu ingatnya orang pandai zaman sekarang atau orang pandai zaman dulu? Kalau nggak waspada, ngomongnya orang pandai sekarang kan? Orang pandai dulu di antara orang-orang Yahudi. Siapa? Akan ketemu para guru agama Yahudi, para pemuka agama Yahudi, termasuk ahli Taurat, levelnya lebih tinggi dari para rabi. Nah, Tuhan menyembunyikan semua itu dari mereka, tapi justru memberitahukannya kepada orang-orang kecil. Nah, orang kecil itu siapa? Umat atau rakyat pada umumnya zaman itu. Maksudnya? Para pemuka Yahudi, orang-orang yang merasa pandai, tahu tentang Tuhan, tahu tentang firman-Nya, bisa nggak terima kata-kata Tuhan Yesus? Enggak. Mereka juga bisa dibayangkan kalau dalam kehidupan sekarang ini itu, siapa nanti? menganggap Yesus itu nggak level untuk mereka. Mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan, nggak pernah dekat-dekat sama orang-orang berdosa. Yesus ngakunya atau dianggap rabi, tapi dekat-dekat sama orang berdosa. Nah, kemudian yang bisa memahami kebenaran bahwa Yesus itu adalah hakim yang akan datang, yang punya kuasa untuk menentukan orang masuk ke dalam surga atau tidak, tapi dia hadir dalam dunia manusia dan membuat mukjizat, itu bukan orang-orang besar, para pemuka agama Yahudi di zaman itu. Bapak Ibu bisa mengingat, misalnya begini, Yesus sudah buat banyak mukjizat. Tapi ada orang-orang Farisi yang kemudian bertanya, minta kan? Minta apa? Tanda dari surga. Lalu Yesus mengatakan kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus itu. Mereka itu sudah tahu Yesus buat banyak mukjizat, tapi tidak satu pun yang membuat mereka percaya. Nah, orang-orang besar, orang bijak dan pandai ini tidak sampai kepada pemahaman
tentang kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, sekali lagi bahwa dia adalah yang punya kuasa atas kerajaan surga, yang sekaligus juga hadir dalam dunia manusia untuk membawa manusia ke sana. Yesus datang ke dunia membuat mukjizat dan seterusnya untuk apa? Supaya orang yang melihatnya percaya, setelah percaya mengikuti Yesus, dan nantinya mereka akan tinggal bersama dengan dia di dalam tempat kediamannya. Nah, yang seringkali datang mendengarkan Yesus bukan para pemuka agama Yahudi, tetapi orang-orang yang rakyat pada umumnya, umat pada umumnya, dan mereka senang mendengarkan Yesus mengajarkan. Dan kemudian mereka juga menyaksikan mukjizat-mukjizat. Mukjizat yang dilakukan Yesus jelas membuat mereka kagum. Membuat mereka kagum. Dan kemudian kalau membacanya Injil Lukas, kekaguman mereka mengantarkan mereka untuk sampai pada keyakinan Allah melawat mengunjungi umatnya. Para pemuka Yahudi nggak ada yang melakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian lanjut di ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Itulah yang berkenan kepadamu. Balik lagi, itulahnya itu apa? Bapa mengendaki Yesus menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang disebut orang kecil ini tadi. Bapa lebih berkenan akan hal itu. Dan Yesus menyampaikan hal itu. Yesus melakukan yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, sekarang begini. Bisa saja orang mengatakan, kenapa kok Yesus banyak ngajarnya di Galilea, bukan di Yerusalem? Sederhana saja memahaminya. Emangnya Yesus nggak bisa ngontrak di Yerusalem atau beli rumah di Yerusalem gitu ya? Lalu ngajarnya di sana. Mengingatnya gini saja, Yerusalem, Bait Allah, itu pusat agama Yahudi, itulah tempat kedudukan para pemuka agama Yahudi. Kebayang nggak kalau Yesus ngajar di sana? Nggak jadi ngajar, berantem terus itu. Udah berantem terus, nggak ada pendukungnya lagi. Tapi kalau di Galilea, dalam tanda kutip, jauh dari jangkauan para pemimpin agama Yahudi. Orang Farisi ada di Galilea ya, tapi para imam enggak. Maksudnya nggak punya kewenangan, nggak ngapa-ngapain juga di Galilea. Imam adanya di ini, Bait Allah di Yerusalem dan sekitarnya. Dan Yesus mengambil tempat di Galilea itu justru karena mau dekat dengan orang-orang yang disebut orang kecil ini tadi. Sekarang silahkan membayangkan begini dah. Para ahli Taurat. Wah, itu diskusinya. Itu seperti yang waktu diskusi dengan Tuhan Yesus itu. Dari sekian banyak hukum yang ada di dalam Taurat, mana yang paling penting? Itu diskusinya ahli Taurat. Rakyat pada umumnya bisa diajak diskusi kayak gitu. Malas. Belum tentu mereka pernah pegang Taurat. Belum tentu mereka pernah pegang benar-benar Taurat itu. Mungkin pernah mendengar, tapi kalau kemudian ditanya mana yang paling penting, lalu diskusi lebih serius tentang isi nubuat para nabi, umat pada umumnya nggak akan tertarik. Amati ketika Yesus ngajar. Banyak ngutip Alkitab, banyak ngutip Perjanjian Lama. Ada mengutip, iya. Tapi kutipan-kutipannya itu yang gampang diingat. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata. Gitu kan. Itu kutipan yang biasa. Kemudian selain itu, Yesus mengajar lebih banyak menggunakan cerita. Itu gagasan atau cara bicara untuk orang sederhana. Senang mendengarkan ini cerita. Orang-orang yang disebut cerdik pandai, orang yang bijak, orang pandai, nggak begitu tertarik dengerin cerita. Dari situ saja kita bisa lihat Yesus dekat dengan orang-orang kecil dan memang
menujukan atau membawa firman itu kepada orang-orang kecil. Nah, kemudian kalau ahli-ahli Taurat malah sebaliknya ya, termasuk ahli-ahli Taurat Katolik gitu. Kitab suci kalau begitu ajaran Yesus kan untuk orang sederhana kan ya. Harusnya kan orang sederhana mengerti. Tapi kalau Bapak Ibu belajar Alkitab begini ya, ngikuti para ahli diskusi, saya jamin Bapak Ibu nggak akan tahan dengernya. Males dengernya. Nanti satu kata diurus sampai 3 jam. Satu kata. Belum lagi kalau sudah ngomong, ini teksnya salah. Nggak akan kita ngomong kayak gitu. Pembicaraan seperti itu nggak akan menyenangkan untuk orang yang apa menyebutnya pemahamannya biasa, yang sederhana. Jadi kalau ada orang yang membuat kitab suci itu malah lebih sulit dari aslinya, ada yang salah di situ. Nah, kemudian berikutnya ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyingkapkannya. Ulang lagi, semua telah diserahkan Bapa kepadaku. Semua itu apa? Yang diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus apa? Nah, nyarinya kemana? Nyari jawabannya. Jadi saya tidak tanya, nomor 1 pertanyaannya ini, nyari jawabannya kemana? Enggak usah jauh-jauh, mundur lagi ke ayat 20 tadi. Kuasa penghakiman tadi. Kuasa penghakiman itu diserahkan oleh Bapa kepada Yesus. Sehingga Yesuslah yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang layak dan tidak layak masuk ke dalam surga. Nah, kemudian di sini juga Tuhan Yesus mengatakan enggak ada yang kenal Bapa selain Anak. Tidak ada yang kenal Bapa selain Yesus. Dan kemudian lihat, Yesus juga berkenan menyingkapkan siapa Bapa pada orang-orang yang berkenan kepadanya. Amati relasi antara Yesus dengan Bapa dan Yesus dengan murid-muridnya. Sekarang begini dah. Kalau kita pengen tahu Bapa yang ada di surga, cara taunya bagaimana dan siapa yang layak untuk bisa dipercaya pengetahuannya. Bapak Ibu ada yang kenal sama Bapak Usko? Itu kenal-kenal presidennya. Atau kalau zaman dulu ya kenal-kenal Soeharto gitu ya. Cuma tahu aja. Kalau mau tahu Bapak Uskup itu orangnya seperti apa dan seterusnya, Bapak Ibu nanyanya ke siapa? Oh, tinggal sampai kelas berapa beliau tinggal sama adik? Kecil udah masuk seminari kok. Tahu sifat-sifat kecilnya. Tapi kemudian kalau sekarang yang bisa ditanya adalah orang-orang dekatnya kan? Orang-orang yang kenal dia. Kalau mau tahu Bapa di surga, yang harus ditanya siapa? Ya, yang pernah tinggal bersama Bapa, yaitu Yesus. Kalau mau tanya tentang surga, nanya sama yang datang dari sono. Yesus. Iya kan? Kalau mau nanya tentang kota Jogja, tanya sama siapa? Pak Seto. Jogja. Kalau enggak, ya cuman katanya begini, katanya begitu, tapi belum pernah ke sana. Kalau mau tahu tentang surga, tanya yang datang dari surga. Nah, Yesus datang ke dunia untuk memberitahukan siapa Bapa,
memberitahukan siapa apa yang dikehendaki. Dan Yesus memberitahukan itu. Lalu yang kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus mulai dari awal, Bapa itu menghendaki apa? Yang kita lihat, Mau kalau diserahkan. kembali ke ayat 25, semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Bapa menghendaki kebenaran tentang anak yang punya kuasa atas surga tadi, hadir dalam dunia manusia tadi, diberitahukan kepada orang-orang kecil. Dan mereka mendengarkannya. Nah, kemudian kalau sudah tahu Yesus itu penguasa surga, Yesus itu yang punya kuasa atas kerajaan surga, yang datang ke dunia membuat mukjizat supaya orang tahu siapa dia dan tahu kehendak Bapa, baru lihat ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Dan untuk membaca ini ya sekali lagi jangan kemana-mana. Balik ke teks yang sudah kita lihat. Kalau Yesus itu yang punya kuasa atas kerajaan surga, maka sederhana saja kalau dia mengajak yang letih lesu, yang berbeban berat, datang kepadaku. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat itu? Kalau kita bicara di zaman Yesus dulu, Bapak Ibu, mereka itu orang-orang yang kecapean melakukan hukum agama Yahudi itu. Melakukan hukum agama Yahudi itu capek, iya. Untuk belajarnya aja capek, apalagi untuk mengerjakannya. Baju diatur. Kemudian, apalagi kalau ingin tahir dan najis itu. Nah, itu udah aturan yang bisa dikatakan ya melelahkan. Kemudian, kalau mereka datang kepada Yesus, dia yang punya kuasa atas kerajaan surga. Dan kemudian dia datang ke dunia untuk membawa manusia ke dalam kerajaan surga. Bedanya dengan Taurat, lakukan, kalau kamu melakukan, surga. Tidak melakukan, itu hukuman. Nah, di dalam ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan bukan seperti itu. Aku datang ke dalam dunia untuk membawa kamu masuk dalam kerajaan surga. Kalau kamu mau masuk dalam kerajaan surga, kalau kamu percaya kepadaku, ikuti apa yang aku katakan. Nah, lihat di situ, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Kemudian kuk yang kupasang itu menyenangkan, bebanku ringan. Malah jadi pusing ya dengar kayak gini ya. Balik lagi, Yesus datang ke dunia untuk membawa manusia ke surga kan. Kalau percaya kepada Yesus, lakukan yang dikehendaki. Kembali lagi, perhatikan ketika Tuhan Yesus mengajar. Ajarannya gampang kan? Cerita-cerita, itu cara Yesus bicara. Enggak ada aturan tentang makanan, enggak ada aturan tentang pakaian. Ditaati selamat, enggak ditaati celaka. Yesus enggak menyampaikan yang seperti itu. Yesus bahkan datang ke dalam dunia memberikan contoh. Bapak Ibu pernah menjadikan diri contoh apa enggak? Belajarlah daripadaku, teladanilah aku. Pernah ngomong gitu apa enggak?
Beneran nggak pernah. Jadi di rumah Bapak Ibu semaunya saja sama anak-anak. Nggak kasih contoh. Sama anak, Pak. Sama anak, Oh, iya. keterlaluan kalau enggak. Nggak mungkin lah. Sama anak. Cuman nggak sampai ngomong saja ya. Nak, teladani bapakmu. Nah, Tapi menjadikan diri teladan. Tapi tunggu dulu. Kalau dibalik, Bapak Ibu meneladan orang tua apa enggak? iya, Pak. Enggak juga. Nah, terus anak siapa? Bapak saya, Gitu. bapak saya guru. Meneladan itu Ada. ngapain? Mengikuti, Pak. Langkah-langkahnya adalah meneladan. Melihat kan? Melihat, Melihat dan mendengar, lalu mengikuti. mengikuti. Perhatiin aja kalau pas belajar renang itu. Pernah belajar renang apa enggak? Saya enggak pernah belajar. Tahu-tahu masuk sungai Pernah, soalnya. Pak. Kan Pernah perhatikan 3 kali. gerakannya, terus mencontoh itu kan. Itu meneladan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalimat ini bisa dipahami dengan cara yang berbeda juga. Belajarlah daripadaku. Apa yang harus kamu pelajari daripadaku? Tunggu dulu. Tapi alasan kenapa kamu belajar daripadaku adalah aku lemah lembut, aku rendah hati. Tapi kalau tulisan ini dibaca dengan cara yang berbeda, belajarlah daripada. Belajar apa? Belajar lemah lembut. Belajar apa lagi? Belajar rendah hati. Itu yang diminta Tuhan Yesus untuk dipelajari dari dia. Belajar menjadi lemah lembut ya, bukan lemah gemulai. Beda kan ya? Lebih sulit mana? Belajar lemah lembut atau belajar lemah gemulai? Buat saya itu dua-duanya susah. Lemah lembut itu bagaimana? Itu bukan bicara seperti gaya solo, bukan. Bukan juga sekali lagi gerakan yang gemulai, enggak. Tapi begini, Bapak Ibu pernah, pasti pernah lah, masa enggak pernah. Sebenarnya pengen marah, tapi kemudian mengingat macam-macam, kemudian menjadi reda. Mau marah mikir dulu gitulah. Terus nggak jadi marah. Pernah atau enggak? Sering, berarti sering mau marah. Kemudian kalau pernah mengalami macam-macam hal gitu ya, pernah nggak Bapak Ibu mengalami tidak buru-buru untuk ngomong, tidak buru-buru untuk menghakimi, ya. Jadi mau ngomong itu lebih banyak mikirnya daripada ngomongnya. Kalau enggak bisa terjadi sebaliknya kan, mikirnya dikit, ngomongnya banyak. Enggak usah khawatir, Bapak Ibu tidak punya risiko itu. Yang punya risiko kayak gitu saya. Mikirnya dikit, ngomongnya banyak. Nah, sekarang begini, berikutnya lagi. Bapak Ibu pernah memperhatikan enggak dalam diri Bapak Ibu ketika mau bertindak, itu hati, rasa, batin itu lebih didengarkan, lebih diperhatikan. Jadi bertindak bukan nomor satu karena pikiran, bukan karena logika, tapi karena hati. Pernah memperhatikan dan membedakan itu ketika Bapak Ibu bertindak? Enggak pernah ditanya kayak gitu ya. Ya udah gini aja dah. Kalau Bapak Ibu jualan itu pakai hati atau pakai otak? Ya benar kan? Namanya orang jualan, nomor satu otaknya dulu kan ya. Kemudian, tapi kalau sebaliknya, Bapak Ibu mengunjungi orang sakit, otak atau hati? Kadang-kadang juga otak doang. Enggak enak sama tetangga, masuk enggak nengok. Tapi coba lihat ketika kita bertindak dengan hati, mengunjungi orang sakit dan menggunakan hati di dalam bertindak. Akan berbeda kan ya kunjungannya. Kira-kira yang dikunjungi bisa ngerasain apa enggak? Atau Bapak Ibu waktu sakit lah?
dikunjungi orang. Ini orang ini sekedar mengunjungi saja ini. Tapi orang itu yang lain lagi datang dengan hati. Bisa bedain? Nah, sekarang Bapak Ibu amati semua contoh-contoh ini tadi ya. Lalu sekarang kemudian lihat lemah lembut. Ini lemah lembutnya di mana? Orang yang lemah lembut itu menggunakan pikiran lebih luas, menggunakan hati sebelum dia bicara, sebelum dia bertindak. Tidak akan buru-buru ambil keputusan, terutama tidak akan buru-buru menilai, menghakimi. Tidak buru-buru untuk bertindak dan kemudian salah jadinya mengambil tindakan. Ini bukan soal lambat ya. Ini bukan soal ini mikirnya lambat, ini lemot, enggak, bukan itu. Tapi untuk bertindak orang melibatkan pikiran, melibatkan hati, dan kemudian tindakan yang diambil itu bisa dikatakan penuh pertimbangan. Mula-mula orang perlu latihan dan perlu waktu, tapi lama-kelamaan itu menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Bapak Ibu pernah latihan empati apa enggak? Atau sampai sekarang tetap enggak punya empati? Enggak lah, keterlaluan. Sekarang gini aja dah. Ini bukan ngomongin orang tua ya. Kalau umur bertambah, ngerasain nggak memori berkurang itu? Berasa ya? Tapi IQ nggak pernah diukur kan ya setelah usia 50, 60 gitu ya. Nah, tapi tunggu dulu, saya pikir oleh yang sebaliknya. Rasa atau empati gitu ya. Itu umur bertambah makin kuat apa enggak? Nah, itu perkembangan yang benar gitu kan ya. Jangan sampai memorinya berkurang, empatinya tambah hilang. Nah, amati itu saja. Lalu Bapak Ibu amati juga. Dibandingkan dulu dengan sekarang, mana yang itu lebih cepat marah. Saya tidak bicara tentang orang tua yang mengalami soal psikologis ya, tapi kita bicara situasi yang normal. Pernah ngalami enggak? Dulu saya buru-buru, cepat-cepat ngomong, cepat-cepat menilai orang, cepat-cepat bertindak, tapi kemudian salah. Lama-kelamaan, saya menilai orang pun akan berbeda caranya. Tidak hanya melihat sedikit, lalu ngomong banyak. Nah, Bapak Ibu, ini saya tidak membuat definisi tentang lemah lembut ya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat lemah lembut itu ya seperti itu dikerjakan di dalam kehidupan. Kemudian Yesus memangnya kayak gitu. Bapak Ibu tahu di mana Yesus menunjukkan sikap lemah lembut? Kapan Yesus menunjukkan sikap yang lemah lembut itu? Contoh ya, ketika Yesus sedang makan di rumah Pak Simon, lalu ada perempuan berdosa mengurapi kakinya. Apa yang dipikirkan Yesus? Bukan rasa malu, masa Rabi dipegangin kakinya sama PSK. Gitu. Enggak, bukan itu yang dipikirkan Tuhan Yesus. Yang dipikirkan adalah orang ini sadar kalau dia berdosa, dia mau datang kepada Yesus untuk apa? Untuk jadi baik. Bedakan yang dengan dipikirkan Pak Simon. Kalau dia ini nabi, harusnya dia tahu siapa yang pegang kakinya itu. Nah, itu sikap Yesus. Ini ngambil perempuan lagi, ini contohnya. Ketika orang-orang, ini para pemuka Yahudi membawa seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Ya, Yesus dihadapkan pada sikap, pada tuntutan gitu ya. Menurut hukum Taurat, orang kayak gini harus dilempari dengan batu. Yesus langsung mengatakan, iya hukum Taurat bilang begitu. Sana kumpulin batu. Enggak bilang begitu. Bagaimana Yesus bisa mengatakan, kalau di antara kamu ada yang enggak berdosa, ambil batu yang pertama, udah lempar. Dari mana Yesus bisa punya ide kayak gitu? Kalau enggak berpikir. Kalau enggak menggunakan rasa. Enggak mungkin. Sederhana kita mengatakan dia kan Tuhan. Selesai semua soal kalau udah begitu. Tapi kita tidak ada yang kita bisa pelajari. Yesus ya bisa loh, dia Tuhan kok. Kalau itu logikanya atau alasannya, kita tidak akan pernah belajar apa-apa dari Tuhan Yesus.
Tapi yang kita lihat, Yesus di dalam peristiwa perempuan yang tertangkap berbuat zina tadi, lihat, yang nggak berdosa lempar batu yang pertama. Nah, kemudian berikutnya kepada perempuan tadi Yesus mengatakan apa? Aku juga tidak menghukum kamu. Udah pergi sana, jangan berbuat dosa lagi ya. Perhatikan kata-kata Yesus itu. Orang yang berdosa nyaris dilempari batu, diselamatkan oleh Yesus dengan kata. Dan kemudian kata yang diucapkan oleh Yesus itu juga membuat dia pergi dengan tenang kan. Dan hidupnya akan berubah. Itu lemah lembut. Nggak mungkin Bapak Ibu membayangkan Yesus ngomong dengan lemah gemulai kan. Dalam banyak kesempatan Yesus menunjukkan sikap yang seperti itu. Lalu Yesus juga menyebut diri sebagai lemah lembut. Rendah hati. Kayaknya kalau melihat kehidupan Tuhan Yesus, susah menemukan Yesus yang rendah hati. Orang rendah hati itu gimana? Pura-pura rendah hati, sok rendah hati, nah beda lagi. Ada kata menghaluskan, tapi itu ya ada rendah hatinya, ada enggaknya. Tapi misalnya begini, ngomongin orang yang pura-pura rendah hati itu ya. Semua ini cuma titipan dari Tuhan. Terus ditanya saja, itu kalau yang nitip mau ngambil boleh enggak? Ya silahkan, nah itu baru rendah hati beneran. Ini cuma titipan. Tuhan menghendaki aku menggunakan semua ini untuk kehendaknya, silahkan, itu yang punya Tuhan kok. Tapi kalau mengatakan ini titipan Tuhan, tapi pelitnya minta ampun, nah itu bukan rendah hati, itu sok rendah hati doang. Tunggu, kalau umur nambah itu makin rendah hati atau enggak? Sombong itu ada expirednya apa enggak? Nah, kemudian begini, orang rendah hati. Rendah hati. Orang rendah hati itu menempatkan diri di paling bawah. Atau rendah hati itu di mana sih? Kalau memakai bahasa yang seringkali digunakan Paulus ya, menganggap orang lain lebih penting, lebih utama dari dirinya. Nah, itu kalimat sederhananya begitu. Sekarang begini dah. Bapak Ibu tolong amati dalam berbagai macam pertemuan, dalam berbagai macam kegiatan, ketemu enggak orang-orang yang ini acara ini sebaiknya dilakukan begini, 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 karena aku begini, begini. Aku yang menjadi bahan pertimbangan supaya orang memperhatikan. Jangan-jangan pernah ketemu situasi kayak gitu kan ya? Jadi aku yang harus menjadi bahan pertimbangan untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Urusannya bukan soal kepentingan juga sebenarnya. Tapi aku pengen cuma begini-begini. Kemudian, Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang tua misalnya. Tapi seumur hidup tuh nggak pernah mikirin orang lain. Repot, tapi bisa dan ada. Seumur hidup nggak pernah bisa mikir orang lain. Ekstrim. Ya. Orang yang rendah hati akan memikirkan orang lain. Bukan jadi apa yang aku bisa lakukan untuk orang lain. Bukan apa yang bisa orang lain lakukan untuk aku. Nah, sekarang Bapak Ibu amati dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kapan Yesus mikir dirinya sendiri? Kapan ketemu Yesus mikir dirinya sendiri?
pernah, Pak. Nggak ketemu kan ya. Kalau Yesus mikirin dirinya sendiri, nggak akan turun ke dunia. Ngapain repot-repot jadi manusia? Karena memikirkan manusia, maka Tuhan Yesus mau menjadi manusia. Bapak Ibu udah tahu kan rasanya nggak enaknya jadi manusia. Makin lama makin enak atau makin nggak enak jadi manusia? Nggak enak, Saya Pak. ngomong dari sisi negatif ya. Itu saya itu misalnya ini ya. Saya dulu kan senang voli. Wow, dan senang sekali kalau bisa nyemes, jatuh bolanya itu di depan garis ya. Dulu kalau mau lompat rasanya bisa tinggi sekali gitu. Tapi sekarang lompat setengah meter itu rasanya sudah tinggi. Kalau dulu dari lompat hal segini ini rendah untuk dari lantai, lompat langsung berdiri di meja, mah kecil. Sekarang disuruh lompat segini. Ya bisa latihan dulu tapi. Jadi itu ketika usia bertambah. Ketika sedang lahir atau baru lahir di dunia. Kelemahan manusia jelas sekali. Sampai umur berapa anak bergantung kepada ibunya. Kalau nggak ada ibunya mati anak ini. Gitu. Sampai umur berapa? 3 tahun. Sampai ada umur 30 tahun. Ada. Itu keterlaluan tapi ya. Tapi normalnya. Sekarang silahkan lihat. Tuhan Yesus mau jadi manusia. Itu berarti ada masanya dia bergantung kepada ibu yang melahirkannya. Ya, tergantung sama sekali kepada ibu yang melahirkan. Dan itu nggak tertulis di dalam Alkitab. Banyak orang tidak memikirkan, tapi kalau di gereja Katolik itu pasti sangat dipikirkan. Ia menjadi manusia yang pada waktu tertentu sama sekali bergantung kepada ibunya. Nah, kemudian itu orang yang rendah hati. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Kalau mau masuk dalam kerajaan surga, itu tujuan kedatanganku ya. Kalau kamu mau masuk, ikuti aku, pelajari aku. Apa yang harus kamu pelajari? Lemah lembut, rendah hati. Itu sulit apa enggak? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Terus kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku itu ringan. Tunggu, Bapak Ibu pernah jadi orang sombong atau belum? Pernah jadi orang sombong atau belum? Tolong ingat-ingat Dulu, yang Pak. sombong ya. Dulu. Jadi orang sombong itu capek apa enggak? Capek, Pak. Bapak Ibu ketika jadi orang sombong, itu mikir enggak? Apalagi ya yang bisa aku sombongkan? Cari ide apa enggak? Enggak. Atau hanya sombong kalau ada gitu. Sesuatu yang layak disombongkan, baru saya sombong. Nah, kalau yang ini sombongnya masih amatiran. Gitu. Yang sombong beneran akan terus mencari apa yang membuat dia merasa lebih dari yang lain. Hidup yang seperti itu, apakah hidup yang menyenangkan? Tunggu, apa senangnya jadi orang sombong? Jadi bahan pembicaraan orang? Oh, kalau sekarang Ya. itu meningkatkan jumlah follower gitu ya. Karena jadi bahan pembicaraan. Tapi itu urusannya berbeda. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu sendiri saja. Ketika sudah sanggup berpikir, bersikap, berbicara, dan bertindak dengan lemah lembut, itu akan situasi di dalam hati akan tenang apa enggak? Bandingkan ketika masih suka marah-marah dan banyak gosipin orang. Kegembiraan kita kan makin lama makin berbeda kan ya. Kesenangan kita manusia itu makin lama makin meningkat. Bapak-bapak, kalau saya beliin mobil-mobilan, bapak-bapak mau narik mobil enggak? Saya beliin. Pak. Mana pasarnya paling dekat di mana sih?
Yang agak gedean, Pak. Sudah nggak ada, pasarnya udah pindah itu. Blok M. Dulu menarik mobil-mobilan itu menyenangkan. Tapi sekarang membelikan mobil-mobilan untuk anak-anak yang nggak mampu itu baru menyenangkan. Benar apa enggak? Pernah membeli Benar. mobil-mobilan untuk orang yang nggak pernah main mobil-mobilan? Nggak kepikir ya. Kenapa? Tapi Bapak-Ibu akan bisa melihat mereka senang. Dan kalau melihat orang senang, saya pun akan senang gitu. Nah, itu kesenangan kita akan berbeda dan meningkat. Kalau sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, kita akan mengalami kesenangan itu. Nah, tunggu dulu. Bapak Ibu pernah ngamati anak kecil yang ngikuti kelakuan mama atau papanya itu enggak? Dan amati ketika anak itu melakukan, Kenapa? kelihatan senang apa enggak? Nah, sekarang sudah dewasa semua. Ada enggak rasa bangga karena saya sudah melakukan apa yang dicita-citakan, yang diinginkan, yang pernah dicontohkan oleh bapakku atau ibuku dulu. Yang ngomongnya positif ini contoh kok. Kalau pernah mengalami kegembiraan karena itu, Bapak Ibu akan lebih gembira. Kenapa? Aku bukan hanya mencontoh bapakku, aku mencontoh Tuhanku. Masa nggak senang kayak gitu? Nah, begitu yang bisa kita lihat dari perikop ini. Sekali lagi, yang saya sampaikan, ini perikop yang tidak sederhana. Maka saya banyak ngomong di sini. Tapi ketika Bapak Ibu memberi renungan, jangan ulang omongan saya ya. 1 jam. Kasihan yang dengerin kalau 1 jam. Tapi sekali lagi ini semua saya sampaikan untuk ya mempelajari, memahami perikop ini harus dibaca bagaimana. Ya, begitu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum pindah ke perikop yang lebih sulit apa enggak ya? Silahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau disampaikan? Yang online, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya udah saya aja yang tanya. Jawab ya. Jangan sampai Bapak Ibu ditanya mau ada pertanyaan enggak, tapi giliran ditanya enggak jawab juga gitu. Padahal saya kalau ditanya saya jawab terus loh ya. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu apa yang saya sudah ngomong banyak begini ya. Sekarang setelah mendengar pembicaraan ini, apa yang bisa disampaikan untuk ini orang-orang yang hadir dalam peringatan arwah? Itu yang tadi belum saya sampaikan. Kalau isinya seperti ini tadi, maka nanti perenungannya akan mengarah atau membicarakan apa? Sederhananya pesannya untuk umat yang hadir pada waktu peringatan arwah itu apa? Yang nggak pakai belajar atau sebelum kita belajar, itu kan ya di dunia ini kita lelah. Setelah mati kita ketemu dengan Tuhan, maka lelahnya hilang. Itu sebelum belajar ini tadi. Tuhan yang kita ikuti itu adalah yang punya surga. Kemudian kita ikut Yesus yang punya surga. Itu suatu kegembiraan. Saya pengen ke surga dan saya mengikuti pribadi yang berkuasa atas surga. Nah, itu kebanggaan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Konyol kalau sampai ada orang yang tahu hal ini,
Kalau meninggalkan Yesus, kalau mengikuti orang lain yang nggak pernah sampai kepada Tuhan, yang belum pernah sampai ke surga. Nah, itu contoh. Nah, sudah saya beri contoh. Ini pertemuan terakhir untuk soal arwah loh ya. Minggu depan sudah ganti tema atau ganti masalah. Kemudian peringatan untuk yang hidup supaya bisa nantinya pergi ketemu dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Apa? Belajar dari Yesus. Belajar apa? Bersikap lemah lembut dan rendah hati. Oh iya, selama ini saya begini-begini. Ini banyak bertindak tanpa berpikir, banyak bertindak, berbicara tanpa menggunakan hati. Tapi ini peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau orang menggunakan pertimbangan yang memadai dan menggunakan hati di dalam bertindak, sudah pasti dia akan hati-hati. Kalau hanya pikiran doang, maling itu juga mikir. Oh iya kan? Maling itu mikir, pinter-pinter. Siapa yang punya ide untuk membuat ini busi itu yang putihnya itu dihancurkan, lalu melemparkannya ke kaca mobil dan kacanya bisa retak, suaranya nggak seberapa. Itu maling yang punya ide, kurang pinter apa? Yang bisa bongkar gembok dan ngambil motor tanpa ketahuan, biarpun di gerbang itu gemboknya 2. Nah, itu juga mikir. Cepat mikirnya. Tapi nggak cukup orang bertindak hanya dengan pikiran. Orang bertindak juga perlu menggunakan hati atau rasa. Nah, pikiran yang harus menggerakkan hati atau hati yang menggerakkan pikiran. Kalau orang jatuh cinta itu mikir apa enggak? Nggak mikir. Oh, salah Mikir. pertanyaannya. Kalau orang mengasihi, Tekor nggak? orang mengasihi itu kan ngomong hati kan ya. Dia berpikir apa enggak? Iya. Enggak. Berpikir, tapi pikiran dikuasai Mengasihi. oleh hati, oleh kasih. Kasih. Bukan dikuasai Iya. nafsu. Kalau nafsu itu bukan cinta. Gimana caranya supaya orang yang aku kasih itu sehat, sembuh? Itu kan berpikir. Gimana orang yang aku kasih itu bisa sehat? Terus apa lagi? Pasti yang akan dipikirkan adalah kebahagiaan orang yang dikasih. Jadi kalau orang bertindak seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, lemah lembut, maka dia akan memikirkan atau hidupnya akan terarah kepada yang baik. Dan yang berikutnya lagi, belajar menjadi rendah hati. Rendah hati itu harus belajar apa enggak? Belajar. Latihan. Rendah hati itu apakah sama dengan minder? Sama sekali tidak. Itu rendah diri namanya. Ketika orang belajar untuk rendah hati, orang belajar memperhatikan orang lain, mengerti orang lain, dan kemudian setelah memahami orang lain, dia bisa bertindak untuk orang lain. Saya pernah dalam situasi kayak gitu ya, nggak bisa ngerti orang lain, susah ngerti orang lain. Begini, Bapak Ibu yang punya intelektual yang cukup atau lebih dari cukup ya, mengerti orang lain sulit belajar, itu gampang atau enggak? Saya pinter, saya belajar cepat sekali. Ngelihat teman saya belajar sepanjang malam aja nggak ngerti-ngerti. Saya bisa mengejek kan ya. Kayak gitu aja nggak ngerti. Orang yang nggak pernah sakit, ngelihat temannya bau balsem terus. Itu mulutnya ngomongnya gimana coba? Kalau itu saya pernah diejek karena dulu waktu kecil saya sering sakit. Jadi
Orang yang sehat nggak pernah sakit, sulit untuk mengerti orang yang kena hujan sedikit gitu aja sudah sakit. Itu belajar mengerti orang lain. Yang lain lagi, yang udah biasa disiplin. Ini saya nggak nyindir, saya pernah ngomong di sini juga kok dari dulu. Orang yang ini biasa tepat waktu, melihat orang yang nggak tepat waktu. Rasa hati gimana coba? Saya pernah kayak gitu dulu. Sampai saya datangi orang-orangnya itu. Jadi kalau pas ini jadwal ketemu atau ada acara harusnya jam 9 belum datang, saya datangi. Muka jelek tapi ya, bukan ramah. Belum pernah kan Bapak Ibu sesulit itu jadi orang kayak saya. Berikutnya dulu, Bapak Ibu ingat ketika awal-awal mulai orang pada main handphone kan? Ada kan yang itu waktu membunyikan handphone, main handphone itu, keyboardnya bunyi itu loh. Dan pernah ketemu di pertemuan gitu, orang sedang serius, keyboardnya bunyi. Berisik. Kemudian komentarnya apa? Handphone baru ini pasti. Atau ini pemakai handphone baru. Kayak gitu aja nggak ngerti. Tapi kemudian setelah belajar macam-macam, enggak, kita bisa memahami orang lain. Janjian jam 9, iya, tapi urusannya kan dia macam-macam. Sampai ketemu, ternyata ada yang sakit perut, maka nggak bisa, pas datang. Kemudian tentang, apalagi kalau sudah pertemuan yang lebih serius. Orang datang banyak, urusan mereka macam-macam masing-masing kan banyak, beda-beda. Orang saya bisa nuntut begini-begini, tapi keadaan nggak bisa. Kemudian ketika ngomongin handphone tadi, ternyata memang ada yang nggak tahu bagaimana men-silent handphone kan. Memang nggak tahu. Terus mau diajak gitu. Nah, itu proses belajar mengerti orang lain. Dan nggak usah khawatir, itu cerita saya dulu. Jadi saya belajar bagaimana mengerti orang lain. Padahal kemudian kalau ingat sendiri, saya pun punya kelemahan yang orang lain pasti harus sabar dengan saya. Ada Bapak Ibu ngajak saya ngobrol bengkel, ngajak ngomong tentang motor, mesin, Bapak Ibu ulang 10 kali saya juga nggak akan ngerti. Bapak-bapak kan onderdil motor di ban itu apa saja kan? Lalu rusak sedikit ini tahu kan? Saya berapa kali dengar nggak ngerti-ngerti. Tiap orang juga punya kekurangan kelemahan. Nah, itu membuat kita menjadi lebih gampang mengerti orang lain. Dan itu akan menolong kita nggak buru-buru ngomong, bersikap, pikir negatif. Sebaliknya, ketika bisa memahami orang lain, maka kemudian kita juga tahu apa yang harus dilakukan untuk orang lain. Memikirkan orang lain. Dan sekali lagi itu yang bisa dilakukan banyak sekali loh ya. Ini tidak hanya bicara tentang apa menyebutnya ya. Hanya urusan sederhana, kadang-kadang urusan serius juga. Begini, kalau Bapak Ibu ingat buku saya yang Permata Iman Katolik itu saya tulis benar-benar karena mikirin umat. Sama sekali awal nggak mikirin royalti ya. Apalagi habis itu saya malah nggak dapat itu royalti ke kantor. Tapi benar-benar saya mikirin itu karena mikirin umat. Lalu mikir lagi ketika itu sudah dibagikan brosurnya untuk umat, umat pun nggak nanggepi. Nah, sedih nggak gitu? Harus mikir lagi gimana caranya supaya orang sampai akhirnya bisa mengerti tentang isi iman Katolik. Sampai hari ada waktunya saya ngajak umat, bukan ketua-ketua lingkungan yang baru diajak berkumpul untuk belajar menggunakan buku itu. Yang dipikirkan apa? Umat Katolik harus ngerti isi iman Katolik. Nah itu sekali lagi ini bukan saya memberikan diri saya sebagai contoh, enggak. Saya hanya mau mengatakan yang kayak gitu ternyata
bisa dilakukan. Itu pesan untuk yang hidup. Saudara kita yang sudah meninggal, kemana dia? Kita percaya, kita berharap dia sudah tinggal bersama dengan Tuhan yang selama hidup dia ikuti, gitu ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita pindah ke Matius 18. Kalau ini lebih gampang, ini cepat ini. Matius 18, 12 sampai dengan 14. (18, 12, 14). Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang dari yang kecil ini hilang. Yang kecil ini itu yang mana? Enggak ada jawabannya di perikop ini tadi. Harus nyari jawabannya di perikop sebelumnya. Nah, sebenarnya kisahnya itu mulai dari bab 18 ayat 1 itu. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil ya, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, kemudian, oleh sebab itu, siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Belum selesai Tuhan bicara ya. 6. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara orang yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Kemudian ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga. Di ayat 1 sampai 4 ada anak kecil. Di ayat 6 itu ada yang kecil. Ya kan? Kalau di Alkitab Bapak Ibu gimana bunyinya ayat 6? Siapa yang menyebabkan salah satu dari anak kecil atau yang kecil? Hah? Anak-anak kecil. Anak kecil. Anak-anak Ya, kecil. sebenarnya itu yang lebih tepat ayat 6 itu salah satu dari yang kecil. Ini jadi bukan ngomongin anak kecil lagi, tapi termasuk kalau golongan kecil. Ini kecil ini maksudnya begini loh. Dalam kehidupan orang-orang Yahudi, itu kalau bicara kelas sosial, ukurannya bukan soal ekonomi. Bukan ekonomi. Para rabi Yahudi, para imam Yahudi, itu pekerjaannya ada yang bertani, berdagang, jadi tukang. Tapi mereka bisa jadi rabi. Yesus itu kan tukang kayu.
Paulus tukang kemah, tapi mereka rabi. Mereka dihormati bukan karena harta yang mereka miliki, tetapi kedudukan mereka dalam hidup keagamaan. Imam-imam enggak semua itu orang yang secara ekonomi berkelimpahan, enggak. Para imam Yahudi di zaman itu ya banyak orang-orang yang kalau dari sisi pekerjaan yang sederhana. Jadi yang menentukan orang ini terhormat atau tidak, nomor satu bukan karena kekayaannya, tapi kedudukan mereka dalam hidup keagamaan. Maka kemudian yang menduduki tempat paling tinggi, imam dan kelompoknya. Kalau di dalam masyarakat, orang yang termasuk kelompok atas, kelompok tinggi, orang besar itu ya, itu orang-orang Farisi itu. Imam, ada imam itu paling tinggi ya imam besar, lalu ada imam kepala, ada imam yang lain, kemudian ada lagi orang-orang Farisi itu, lalu ada para pemimpin Yahudi ada, lalu yang dimaksudkan dengan orang kecil, orang pada umumnya, rakyat, umat yang ya dari sisi keagamaan itu kelas bawah. Dan kemudian ini yang rentan untuk disesatkan. Ini yang rentan untuk disesatkan. Sekarang begini, ini ngomongin orang mati aja ya. Kalau imamnya atau romonya itu mengatakan orang yang bunuh diri tidak boleh didoakan, umatnya akan nurut romo apa enggak? Nurut. Benar apa enggak? Orang mati enggak boleh didoakan. Salah. Disesatkan kan? Jadi ikut menganggap orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Itu orang yang bisa dikatakan disesatkan. Kemudian kalau di lingkungan ada yang kemudian ngomongnya tinggi, kayaknya orang pinter gitu, tapi kemudian mengatakan ternyata benar kan, nggak ke gereja itu nggak apa-apa. Itu selama pandemi pada nggak ke gereja nggak apa-apa. Terus yang penting apa? Berbuat baik. Orang yang punya suara, punya kemampuan bicara, punya pengaruh, mengatakan ke gereja itu nggak penting, yang penting itu berbuat baik. Ke gereja nggak usah diurusin. Itu orang-orang yang kecil, orang-orang yang posisinya hanya bisa mendengarkan, banyak yang akan nurut kalau begitu situasinya. Apalagi diyakinkan, benar kan? Selama pandemi juga banyak yang nggak ke gereja, nggak apa-apa. Itu menyesatkan. Nah, kalau situasinya seperti itu, maka yang terjadi adalah orang besar membuat sesamanya berdosa, menyesatkan. Apa usul Tuhan Yesus kalau ada orang yang kayak gitu? Ayat 6. Taruh, ikat batu kilangan di lehernya. Habis itu lemparin ke laut. Batu kilangan yang kecil yang digunakan ibu-ibu paling diameternya 30 cm, tebalnya segini. Kalau di kilangan bawah, kilangan atas. Nah, kalau sekarang bayangkan saja, Bapak Ibu dikasih liontin gitu ya. Liontin, batu. Diameter 30 cm, ketebalan 20 cm. Taruh di leher. Terus dilempar ke laut. Itu sama dengan bilang apa? Orang kayak gini mati aja. Apalagi kalau pakai batu kilangan yang gede, itu yang diameter 1 meter itu. Oh, seru itu pasti. Orang kayak itu dilemparin ke laut. Jadi menyesatkan, membuat orang berdosa, itu soal yang sangat serius menurut Tuhan Yesus. Membuat orang lain berdosa. Meneguhkan hati
memberi ide, kemudian membenarkan orang berdosa, itu soal yang sangat serius. Ya. Nah, kemudian bahkan Tuhan menunjukkan sikap yang lebih serius lah tentang berdosa. Lihat ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyebabkan kau berbuat dosa, apa ya? Penggal, buang. Lebih baik masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung dan timpang daripada dengan kedua tangan dan kedua kaki dicampakkan ke dalam api yang kekal. Itu sikap Yesus terhadap dosa. Nah, kalau ada orang yang berdosa, harusnya bagaimana? Lihat ayat 12 dan 13. Ini yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang berdosa, jadilah seperti gembala. Gembala punya 100 ekor domba. Satu hilang, tersesat. Kok bisa? Tahu 99 dan 100 ekor itu beda. Jadi kalau ada 100 ekor kambing atau domba, satu hilang. Kasat mata gini langsung kelihatan? Enggak lah. Nah, kalau sore kan ini ya, gembala di zaman dulu, Israel. Kalau dombanya banyak, orang akan membuat kandang di padang penggembalaan. Buat kandang. Karena seringkali kalau membaca teks ini kan, nyari yang satu, lalu seolah-olah yang 99 dibiarin gitu kan. Enggak, normal. Orang membuat kandang di padang penggembalaan. Lalu gembala-gembala akan tidur di pintu kandang itu. Itu kita diskusikan waktu belajar Injil Yohanes. Ya, tapi ingat juga ketika Yesus lahir, malaikat menjumpai gembala-gembala kan. Gembalanya sedang ngapain? Padahal itu kan malam-malam. Nah, jaga domba itu, dombanya ada di kandang, lalu gembala-gembala tidurnya di pintu kandang itu. Nah, pagi domba keluar dari makan, dijagain. Sore gembala bawa dombanya masuk. Yang jaga di pintu ngitung. Ketahuan 99, kurang satu. Kalau wajah domba itu sama semua atau beda-beda? Nah, bukan penggembala, nggak pernah kenal sama domba. Kalau anjing wajahnya sama atau beda satu dengan yang lain? Kucing? Tidak. Allah itu baik. Tidak. Enggak, wajah sama-sama jenisnya ada. Ibu ngomong anjing jenis apa ada? Sama-sama Rottweiler gitu. Semua wajah Rottweiler sama. Ada ciri yang sama, ya di depan mata kayak di atas mata kayak ada mata lain gitu. Tapi kalau diamati wajahnya, masa sama semua? Enggak lah. Ya. Kemudian kalau kucing sama-sama Anggora, beda saja wajahnya. Biarpun hidungnya sama-sama pesek kan Anggora kok. Tetap aja beda. Nah kalau domba kok sama semua? Enggak sama. Beda. Coba besok selfie sama domba. Jangan banyak-banyak. 5 atau 4 ekor domba. Amati wajahnya sama atau beda. Beda. Yakin beda. Nah kemudian gembala yang tiap hari gaul sama domba. Tahu lah. Ini domba mana yang enggak ada. Lalu apa yang dia lakukan? Yang 99 ditinggal. Lalu mencari yang tersesat itu. Ya. Kemudian kalau dia sudah menemukan yang tersesat itu, dia akan sangat gembira. Dia akan sangat gembira karena yang satu itu. Ceritanya pasti bukan aku punya 99 ekor domba. Enggak. Tapi aku menemukan dombaku yang hilang. Itu kalau sama belajar Alkitab bareng anak-anak malam minggu yang lalu itu, lebih repot bikin perumpamaannya. Tapi saya pakai kiasan begini.
Kamu pernah punya duit berapa paling banyak? Gitu. Bayangkan kamu punya duit warna merah 100.000, 10. Lalu kamu masukkan ke dompet, tiba-tiba ketika kamu buka dompet, kamu hitung tinggal 9. Kurang 1. Apakah kamu akan bilang, enggak apa-apa hilang, masih punya 9? Atau kamu akan cari yang 1 itu? Semua jawabannya sama, nyari yang 1. Nah, itu gembiranya menemukan yang hilang. Yang tersesat, domba yang tersesat itu adalah gambaran orang berdosa. Sedangkan yang 99 itu orang yang tidak berdosa. Lihat ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Jangan sampai kamu menyesatkan orang lain. Berdosa saja dicari oleh Tuhan Yesus supaya mereka menjadi baik, supaya mereka tinggal bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Kalau sampai orang menyesatkan sesamanya, yang bukan hanya mencelakai raganya, tapi juga mencelakai jiwanya. Ketika manusia berdosa, yang celaka bukan hanya badannya, jiwanya juga celaka. Yesus mencari orang berdosa supaya bertobat. Kalau ada orang yang membuat sesamanya berdosa, itu berarti kan nantang Tuhan jadinya. Maka Tuhan mengatakan, membuat orang lain berdosa, itu tindakan yang bisa dikatakan ini sangat jahat, yang layak dijatuhi hukuman, hukumannya hukuman ditenggelamkan tadi. Nah, kemudian kalau kita harus menyampaikan ini dalam ibadat arwah, apa yang harus disampaikan? Kita bisa mengatakan keyakinan bahwa saudara kita yang sudah meninggal itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan memang datang untuk menyelamatkan. Nah, kemudian untuk yang masih hidup, yang hadir dalam peringatan arwah itu, bacaan ini menjadi peringatan. Peringatan untuk apa? Sederhananya, jangan ngerepotin Tuhan dah. Udah dikasih tahu, Tuhan itu senang kalau ada orang berdosa dan bertobat. Sudah gitu aja kan. Jadi berikutnya ya sudah jangan berdosa. Atau kalau berdosa, buru-burulah bertobat. Jangan sampai mengatakan, ayo kita tersesat, supaya Tuhan mencari kita. Sederhananya, jangan pernah caper di depan Tuhan. Itu bukan mengasihi Tuhan, tapi itu jangan-jangan termasuk dalam kelompok mencobai Tuhan itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah belajar lumayan banyak ya tentang pemahaman tentang kematian, kebangkitan, hidup kekal, dan bacaan-bacaan yang digunakan dalam ibadah-ibadah itu. Terima kasih sudah menemani saya belajar. Kalau di tempat lain saya harus mengajar ini, pasti saya besok akan lebih baik. Karena ini baru pertama kali saya mengajar. Malam ini di sini, kemudian besok malam di Kampung Sawah. Tapi baik di sini maupun di Kampung Sawah, nasibnya masih sama. Pertama kali belajar, saya jadi belum menemukan rumusan yang pas untuk belajar. Tapi kalau lain kali yang menikmati orang lain ya, saya sudah kurang lebih tahu lah harusnya bagaimana yang lebih baik. Jadi dengan segala kekurangan dari program ini dan yang saya sampaikan, ya saya minta maaf. Tapi nanti sekali lagi orang lain yang akan menikmati hasil yang lebih baik dari pengorbanan Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak. Kita sudah 8 sesi ya membahas ini. Kita belajar bagaimana
mengantarkan saudara-saudara kita yang sudah mendahului bagaimana bacaan-bacaan yang ada yang disajikan di peringatan arwah. Bapak Ibu sekalian, kita juga kemarin ada berita duka Pak Indra Rajab, teman kita yang aktif di KPKS Hieronymus ini dipanggil Tuhan. Kita doakan juga arwahnya supaya dapat damai di surga. Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Edi. Bapak, Putra, dan Amin. Terima kasih hari ini dapat belajar yang harus kami pelajari dan hari ini dapat belajar bahwa Yesus punya kuasa untuk menentukan siapa yang dapat masuk ke surga. Tapi kami seringkali tidak mengenalnya dengan baik, sehingga kami juga tidak tahu bagaimana kehendaknya agar dapat mencapai tujuan hidup kami menuju ke surga. Ampuni kami Tuhan, buatlah kami untuk lebih mengenal Dia, belajar darinya, dan melakukan apa yang telah diajarkan kepada kami. Hari ini kami berdoa juga untuk Bapak Indra Rajab yang telah bertanggung. Bapak Indra telah menjadi teman seperjalanan kami untuk mencoba bagaimana dalam KPKS Hieronymus ini. Kami percaya Tuhan, Bapak Indra oleh imannya akan membawa Tuhan Yesus untuk menikmati kedamaian kekal bersama-Nya. Sekarang kami ingin pulang, Tuhan, jaga kami, lindungi kami dalam perjalanan, sehingga bisa tiba di rumah selamat tanpa kekurangan apa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Bapa, Putra, dan